Ini punya mic ada kasih mati. Ibu Emi kasih mati. Ibu Emi punya mic ada kasih mati. Ibu Emi kasih mati. Ibu Ida, selamat malam. Telepon Ibu Emi dulu. Lewat ini kan Ibu Emi tidak bisa ikuti dengan baik. Aktif. Lagi aktif ini. Ini yang tak mungkin ya, kok punya. Satu. Kami kie nam ki. Kok kai? Woi. Tapi nam ki. Nam. Hai ki. Tenang eh. Volume ko. Tapi volume. Iya. Sudah ya. Sudah ya. Terima kasih. Saya ngulang. Kalau mau bikin saya foto profil taruh di sini ke mana? Foto profil di mana? Foto profil. Mau bikin masuk di mana? Saya bisa. Iya.
Medan tidak berubah-ubah ya, setan. Tidak ada. Mandi dulu, Pi. Halo? Mandi dulu sana, Pi. Bluetooth mode. Nah, mulai ganti dong. Iya. Ini. Ini. Ibu bagaimana? Bisa dengar suara? Dengar. Hei. Belum mulai? Belum mulai, Belum. Kak Emi. Paroman sudah masuk, tapi belum mulai. Nanti kalau mulai Wah. nanti Paroman ya sudah masuk. Oh iya, oke sudah. Mau penutupan Bu Emi. Udah ketinggalan Bu Emi. Paroman sudah masuk ini, Paroman sudah masuk. Oh. Ibu Tini. Ibu Tini. Ibu Tini, Pak Simon. Selamat malam. Selamat malam, Pak Simon. Luar biasa Ibu Emi ini. Untuk Wakil Bupati. Doa. Selama berketemu di baku bapak. Pak Simon, baju mau ambil kapan? Mama lagi. Besok kah, Bu Tini? Hah? Besok bisa? Sudah ada atau hari Minggu? bajunya. Ya, sudah ada ya? Boleh. Diambil Besok saja supaya lemari jangan terlalu penuh. Oke. Ayo Kak Emi, saya takut Kak Emi tidak muat. Yuk, besar. Kak Emi cepat ukur. Harus diperas sedikit Ibu Sudah Emi. olahraga sudah. Besok. Iyo. Jangan sore Bu Emi ya. Sore ada hajatan. Makanya jam pukul di kepala. Halo, lanjut.
Cepat boleh. Kita tidur-tidur sudah. Aduh. Mengantuk ini. Ibu Emi kalau mengantuk istirahat saja. Ayo Bu Emi goyang Bu Emi. Boleh. Vele. Septina, sibuk apa ini? Septina sibuk apa? Malam.
Semua ini ditakdirkan untuk terjadi. Apa kau bilang? Ibu Ayu. Apa kabar Ibu Emi? Baik, Ibu. Ibu Emi sehat? Sehat. Puji Tuhan. Kak Vele, dia cuma lihat saja. Bicara Kak. Kak Vele. Kak Vele serius sekali. Vele. Tidak ada suara tuh, Vele. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati. Malam, Pak. Selamat Selamat malam, malam, Bu. Pak. Ya, selamat malam Bu Kaprodi Nurse, Bu Blestina, Askep Nurse, SN, MSI. Pada malam hari ini ya, kita akan diskusi ya untuk persiapan yudisium tanggal 11 untuk kelas Jayapura ya. Kelas Jayapura, kelas Timika, sorry. 11. Hari Kamis kah? Ya. Malam Pak Rahman. Tanggal berapa, Bu? Pak? Tanggal 11 kah? Tanggal 10, Bu Kaprodi? Oke. Kita rencana tanggal hari Rabu Kamis ya untuk yang kelas Timika. Karena tanggal 12 Februari itu Imlek, liburan begitu. Tanggal 11 Pak Roh. Siap. Karena 9, 10, 11 kerja. Oke, baik. Ya. Untuk kelas Timika tanggal 11, kemudian kelas Jayapura tanggal berapa ya, Bu? Karena minggu berikutnya ada raker. Tanggal 15 sampai tanggal berapanya itu? Rapat kerja nasional, raker Poltekkes di Hotel Suni Sentani ini, Suni Garden Light. Ya, jadi mungkin itu kita pastikan tetap minggu ketiga ya untuk kelas Jayapura begitu. Ya, oke. Baik, yang semula ya. Puji Tuhan, karena Tuhan yang Maha Kuasa, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita masih bisa bertemu walaupun lewat dunia maya. Yang pertama kita lalui itu pembukaan, sudah kita lalui bersama. Kemudian yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kaprodi Nurse, Ibu Blestina. Kepada beliau saya persilakan untuk memberikan arahan dan sambutan kepada mahasiswa
kelas ahli jenjang, kelas A dan kelas B. Kepada Ibu Blestina kami persilakan. Silakan Bu. Iya, salam, selamat malam semuanya. Malam Ibu. Malam, Ibu. Malam. Malam, Ibu. Yang saya kasih semua mahasiswa, yang saya hormati, teman-teman sejawat perawat. Pertama-tama syukur ya sudah selesai sampai dengan tahap ini. Itu semuanya karena kasih sayang Tuhan dalam hidup kita semuanya. Itu bukan karena kekuatan Bapak Ibu atau pengelola, tapi itu karena tuntunan Tuhan tentunya. Amin. Saya mohon maaf, saya sedang dalam perjalanan di Sulawesi ini, agak jauh. Jadi kalau gelap itu ya minta maaf ya. Oke. Pelaksanaan yudisium ini kita akan sesuaikan dengan kalender akademiknya atau kalender kerjanya Politeknik, karena sebenarnya kita ingin tanggal 10, tetapi ternyata rapat kerja Poltekkes ini saya dengar informasi 9, 10, 11, tapi kalau misalnya Pak Roh tadi bilang tanggal 15, berarti kita sebelum rapat kerja. Jadi minggu-minggu depan ini ya, kita sudah selesaikan. Kemudian kalender kerja kita adalah sebaiknya yudisium ini segera kita laksanakan, karena sesudah itu Bapak Ibu harus praklinik. Jadi masih ada proses yang panjang. Ini sudah sangat terlambat sekali, karena sedianya kita harusnya sudah praktek di Januari, ternyata yudisiumnya baru Februari. Berarti kita prakteknya di Maret. Ya, kalau Maret ini ya mudah-mudahan tidak sampai lewat tahun. Tapi saya lihat situasi lah seperti itu. Lalu untuk aturan pelaksanaan yudisium, tata caranya semuanya sudah dikuasakan sama panitia, nanti Pak Rohmani dan teman-teman yang atur. Saya prinsipnya selamat berbahagialah untuk semua mahasiswa yang saya kasihi, teman-teman sejawat yang ada. Tetap kompak untuk kegiatan ini sampai dengan selesai nurse. Mungkin itu saja dari saya. Lalu begini, kalau nanti nurse boleh berkoordinasi langsung dengan koordinator praktek karena masing-masing sudah punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi itu saja, selamat berdiskusi, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Tuhan berkati. Makasih, selamat malam Bu. Oke, baik, terima kasih atas terima kasih Bu Kaprodi atas arahannya pada mahasiswa. Oke. Selanjutnya yaitu tentang kita persiapan sebelum yudisium ya. Oke, yang pertama ya selamat yang sudah pada lulus ujian hasil penelitiannya ya atau skripsi. Yang pertama yang akan saya arahkan bahwa tentang skripsi ya. Skripsi yang pertama apabila Ibu Bapak semua sudah selesai perbaikan dengan para dosen ya, khususnya kelas timika, bahwa apabila sudah ada revisi dari para dosen penguji, silahkan nanti skripsinya diperbanyak ya menjadi 4 rangkap ya, di cover loop. Nanti sampai kalau sudah ada sudah perbaikan semua dari dosen di Jayapura maupun di Timika, tolong nanti saya tunjukkan warna cover loop-nya ya, warna hijau muda begitu ya, untuk kami di Prodi. Kemudian jangan lupa yang di Timika tadi katakan untuk dosen penguji Timika, jadi minta tertangan di Timika. Kemudian kalau yang di kelas yang dosen pengujinya orang Jayapura, nanti bagian admin kami yang akan memintakan tanda tangan ke mereka, begitu ya. Kemudian jangan lupa lembar pengesahan, lembar persetujuan, kemudian cover ya, itu difotokopi 4 rangkap, dilampirkan juga ya, sama bukti bimbingan skripsinya yang kemarin saya buatkan itu ya, yang lembar konsultasi itu karena dosen-dosen butuh untuk BKD ataupun
beban kinerja dosen ataupun satuan kerja pegawai itu. Jadi tolong difotokopi begitu. Nah, 3 rangkap untuk yang 4 rangkap tadi ya. Kemudian yang ininya pun tadi penjilidannya, yang penjilidan 4 rangkap begitu. Ya, karena untuk satu prodi, satu perpustakaan begitu ya. Itu harus jilid ya. Yang sudah direvisi. Ya. Kemudian jangan lupa setelah itu nanti kami dari Jayapura akan bawakan ya, yang dari kelas timika kami bawa setelah yudisium tersebut. Apabila pas yudisium Bapak Ibu sudah selesai perbaikannya dan dapat tanda tangan dosen dari timikanya begitu. Kemudian yang dari Jayapura jangan lupa ya, karena mereka standby dari Jayapura, silakan langsung ketemu ya perbaikan ataupun minta tanda tangan di dosen di Jayapura, bisa ke kantor karena sebagian besar kami di atas itu sudah 80% ataupun bahkan 90% dosen kita standby di kantor, sehingga pada mahasiswa yang reguler pun sekarang bimbingan skripsinya mereka offline semua ya. Kalau Bapak Ibu kan online. Sekarang saya berlakukan untuk adik tingkat ataupun yang reguler ini adik-adiknya yaitu offline ya. Ataupun ya tetap ada salah 1-2 itu bisa online juga, tapi 90% mereka offline untuk anak-anak reguler ini seperti itu. Nah, kemudian yang belum pada melunasin SPP dan sebagainya segera dilunasin ya, karena nanti Bapak Ibu mau melanjutkan profesional. Tadi Ibu Kaprodi sudah menjelaskan bahwa bulan Maret kita sudah masuk. Nanti kan setelah di yudisium Ibu mendaftar lagi sebagai mahasiswa baru di Poltekkes, karena nanti dapat yang namanya NIM-nya berbeda lagi, NIM-nya baru lagi kalau ambil nurse begitu, berbeda dengan NIM sekarang begitu ya. Jadi tolong setelah yudisium perbaikan dan sebagainya segera. Kalau yang mungkin yang sudah lama-lama ini kayak Bu Ayu dan Bu Yunilsi dan sebagainya, teman-temannya yang sudah berbulan-bulan ya, itu tanda tangan dari dosen di Timika silakan dimintain ya. Setelah itu biar Senin pas kita tanggal 11 ke sana itu sudah selesai, biar kami bawa dari Timika ke Jayapura seperti itu. Ya. Oke, nah mungkin tadi sebenarnya tadi sampaikan oleh Bu Kaprodi, kalau tadi kebetulan Bu Nasrah lagi sibuk, saya akan sudah saya telepon untuk menjelaskan nanti persiapan untuk praklinik ya, karena mau nurse ini. Kemudian Bu Kismiati seyogyanya dia yang meminta untuk pertemuan hari ini. Tapi beliau kok HP-nya dimatikan begitu ya. Padahal saya sudah hubungi. Dikira mungkin kemarin malam Jumat. Saya bilang malam Sabtu begitu. Malam Jumat orang baru pulang kerja capek begitu. Jadi banyak hal yang harus nanti saya sampaikan ya untuk persiapan gladi bersih dan sebagainya. Mohon maaf untuk kelas Timika ini nggak ada yang beragama Islam ya? Iya, kami Kristen semua. Kristen semua. Kristen Protestan atau ada yang Katolik? Ada Katolik, ada Protestan. Oh, ya. Jadi nanti kami akan persiapkan yang namanya pemuka agama kalau pas pengambilan sumpah. Jadi ada Hindu, nggak ada ya Hindu di sini? Nggak ada ya? Tidak ada. Tidak ada Kristen dan Protestan, Pak. Ketua PPNI Kabupaten Mimika? Wah, itu Pak Hindu. PPMI sendiri Pak ya, Pak Sem. Jadi Pak Samuel nggak bisa ACDC, Pak. ngambil sumpah diri sendiri. Jadi nanti bagaimana Bu Kaprodi? Apakah kita akan Bu Kaprodi masih ada di tempat atau tidak ya? Ya, itu apakah Pak Ishak akan datang ke Timika atau bagaimana begitu nanti ya? Karena Pak Sem tidak bisa menyumpah dirinya sendiri, mungkin kalau Pak Ishak berhalangan, jadi bisa wakilnya Pak Sem itu siapa lagi? Jangan-jangan perawat ini juga di sini.
Wakilnya siapa? Ini. Ini ya. Nanti Pak ada, kalau memang seperti itu nanti ada penunjukan. Oh iya, baik, siap. Ya. Oke. Kemarin kita diskusi dengan Bu Kis antara mungkin kalau di Jayapura bisa Pak Ishak, kalau kita perlu juga Pak Ishak datang ke Timika begitu untuk persiapan. Seperti itu. Ya. Kan ada wakil yang lain ya Pak yang nggak kuliah. Iya, yang nggak kuliah gitu. Kemudian untuk yang persiapan itu pasti bahwa kita perlu yang namanya nanti surat menyurat begitu ya. Jadi tolong yang dari kelas Timika minta surat ya. Untuk surat itu pertama pasti ke kepala puskesmas mungkin ya. Kemudian yang kedua pasti direktur rumah sakit RSMM, direktur rumah sakit RSUD Mimika, kemudian direktur rumah sakit Kasih Herlina. Kemudian itu yang ada MOU-nya ya, yang mau kita persiapkan begitu. Kemudian kepala puskesmas seperti itu undangannya. Nah, seperti itu, dan mungkin kepada Kaprodi D3 Keperawatan kelas Mimika seperti itu. Jadi nanti kita akan persiapkan. Tolong nama direkturnya siapa yang tahu, nanti saya lebih enak langsung ke Bu Ayu saja nanti ya, tentang siapa-siapa yang di Timika yang diundang. Ya. Kepala Dinas Kabupaten Mimika begitu juga ya, nanti diundang seperti itu. Nah, kita rencana bahwa untuk kelas pertama ke Timika dulu ya, karena kita akan ke Timika. Kita gladi bersihnya berarti hari Rabu sore ya, Bapak Ibu. Jadi kita kesaninya datang sampai kayak kemarin jam 1 atau jam 2, jam 3 sampai jam 5 itu gladi bersih di Hotel Horizon Diana Timika tersebut. Gitu. Kemarin sudah diskusikan dengan Pak Robert Vele bahwa ya 1 hari itu langsung bisa selesai untuk gladi bersih sorenya, besok paginya langsung kita kegiatan yudisiumnya seperti itu. Ya. Jadi yang namanya persiapan harusnya ini yang menjelaskan secara teknis itu Bu Kismiati. Ya. Banyak saya ditelepon ulang kok nggak ini ya, nggak dibaca-baca, telepon dimatikan lagi. Jadi yudisium hari Kamis ya. Ya, itu kemudian bahwa tetap nanti gampang ya, masker kami bisa siapkan ya. Kemudian bunga kami siapkan ya. Kemudian kalau sarung tangan tidak pakai sarung tangan ya. Sarung kaki saja. Ya, sarung tangan tidak. Oke, kalau bunga masker bisa kami siapkan ya. Sama sanitizer itu sudah akan kami persiapkan dari prodi semua seperti itu. Nah, kalau baju silakan. Baju usahakan masing-masing. Ya. Kalau pinnya, Pak? Apa? Pin nggak semuanya. Pin nanti mewakili saja. Mungkin Pak Ketua Umum punya pin toh, pasti Pak Sem. Pin model apa? Pin nanti kan ada penyematan pin di dadanya si ini ya, mahasiswanya tersebut. Pin disiapkan siapa? Dari kampus yang siapkan kah? Ya, nanti ada pin. Nanti setelah pinnya itu setelah dipakai dikembalikan lagi begitu. Bukan dibawa pulang seperti itu. Nanti kita siapkan. Kalau ada yang mau mendonorkan silahkan itu ya. Menginfakkan itu, mensedekahkan. Ya, Oke. Ya, sampai di sini mungkin ada yang perlu didiskusikan. Itu ya gambaran bahwa kalau kelas Jayapura, karena kemarin Pak Vele mengatakan bahwa tanggal 15 atau sampai tanggal 17 itu ada raker
ya karena sejatinya raker dilaksanakan tanggal 9 sampai 10 ya, tidak jadi, diundur karena Hotel Sunny Garden, Sunny Garden Lake Sentania digunakan untuk persiapan PON, ada rapat PON di situ, jadi diundurkan ke minggu 3 ini. Nah, ini untuk kelas Jayapura, nanti akan saya pastikan dulu ke Pak Feli itu hari mungkin Selasa kah, hari apanya begitu ya. Lihat situasi karena lihat jadwal dari rektorat begitu. Biar nggak tabrakan dengan Pak Kaprodi, dengan Pak Direktur memberikan sambutan-sambutan ataupun mendampingi pada saat yudisium tersebut seperti itu. Kalau minggu depan masih free begitu. Ya. Nah, karena sambil menunggu ini di kelas Jayapura masih ada Bu Marina Kreuta sama Ibu siapa lagi yang belum ya. Kelas Timika ada Abraham begitu. Bagaimana kita akan menginput nilai ya. Di yudisium itu kan kita akan membacakan IPK-nya siapa yang tertinggi dan sebagainya. Kalau belum beres seperti ini kami belum bisa berjalan seperti itu. Ya. Jadi nanti setelah mungkin saya lagi berkoordinasi dengan Pak Saidin untuk si Abraham segera minggu ini bisa ya minggu depan, maksudnya awal ini sudah ujian. Karena Pak Hugo selaku PDPT mengatakan Pak belum bisa kita nilai skripsi belum masuk, jadi saya belum tahu yang namanya siapa IPK yang tertingginya begitu semuanya. Tapi ada gambar-gambar sedikit mata kuliah sebelumnya seperti itu. Nah, apalagi yang kelas Jayapura ini ya, siapa-siapa yang sudah siap untuk di yudisium karena sesuai dengan surat atau surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pak Robert Vele dengan Pak Arnold sampai bahwa yudisium apabila nggak sampai yudisium belum bisa bayar SPP dan sebagainya, berarti tinggal yudisium nanti ikut semester depan yang bulan Juli seperti itu. Ya. Oke. Pak Rohman. Ya siap. Gimana Pak Sam? Kami dari kelas Jayapura ini kan masih sisa 1 orang yang belum maju ujian, Ibu Marina Kreuta. Ini masih tergantung dari Ibu Windy. Ibu Windy juga belum konfirmasi yang baik sama Bu Marina, sehingga rencana minggu ini ujian tapi tidak jadi. Jadi Pak Rohman tolong koordinasi dengan Ibu Windy dulu supaya kalau boleh hari Senin bisa ujian. Oke, baik, Ibu Pak. Marina Kreuta ini. Halo Pak Roh. Pak Roh. Ya, Bu. Masalahnya kenapa Ibu Marina itu kenapa tidak ujian? Apa masalahnya? Enggak ada masalah. Nanti hari Senin baru ujian. Kemarin orang pada libur karena Pak ini toh tadinya hari Kamis itu ada apa ya? Kemudian Pak Ketua ininya Pak Korinus yang moderatornya nggak bisa. Nah, jadi saya nanti Senin saya bilang untuk Senin ini bisa maju begitu. Nggak ada masalah. Tinggal hari Senin. 100%. 100% mereka sudah selesai ujian semua. Ya, Elizabeth Jaka Dewa sudah maju kan kemarin sudah semua. Sudah. Tapi banyak masalah yang belum bayar SPP, Bu. Yang mungkin yang belum bayar SPP berarti kan kita cut toh nanti untuk nggak ikut ini yudisium bagaimana begitu ya, karena nanti bagaimana atau nanti kebijakan Ibu bagaimana masalah itu. Kalau Bu Marina nanti hari Senin kan mungkin saya minta ujiannya Senin siang, Bu. Karena saya Senin pagi dengan Pak Kajur mau ke Rumah Sakit AB Pura terkait persiapan masuk KMB yang angkatan pertama itu, Bu. Jadi saya jadwalkan untuk sore. Kan kebetulan Ibu juga pengujinya. Ya, Pak Korinus, kemudian Bu Sofice, Bu Nurmah dengan Ibu Bles begitu. Jadi saya arahkan untuk jam 1 karena kalau kita yang sore ke Rumah Sakit AB, orang-orang kantor sudah pada pulang, begitu takutnya orang ininya apa? Ya, staf bagian situnya. Karena kita akan sosialisasi tentang panduan dan lain sebagainya, Bu. Gitu. Jadi nanti saya arahkan ke Bu. Ya. Oke.
sebagai Iya, laporan Pak Roh, kepada Ibu. silakan. Oke. Ya, lanjut. Begitu ya Pak Sam, Pak Samuel. Ya, baik Pak. Itu Terima kasih nanti Pak. Senin. Emang kemarin saya arahkan Siap, pas siap. hari ini sudah Senin harus sudah maju. Oh, emang. Pak Kalau Roman, Abraham Pak Roman. mungkin ya bisa Senin atau Selasa. Abraham. Ya. Abraham, iya. Karena masih nunggu Pak Saidin katanya. Karena Pak Ya. Saidinnya belum respon. Oh ya, nanti saya telepon lagi. Karena Pak Roman kebetulan tanya. juga saya penguji. Ya, kenapa Bu Pak Roman. Heni? Ya, Pak, begini mengenai tanda tangan penguji. Saya kan pengujinya waktu proposal Pak sebagai penguji. Tapi sebenarnya Pak Tafor. Jadi kira-kira waktu skripsi Pak Tafor tidak kasih ini uji saya Ujian. Pak. Kira-kira saya mau taruh nama penguji Demianus, tanda Demianus tangan itu Tapor. bagaimana Pak? Oke, tetap kasih namanya Pak Demianus Tapor, nanti saya minta tangan, gampang beliau. Nanti saya sendiri yang akan mintakan tanda tangan, walaupun beliau nggak menguji ya, karena butuh Ya, untuk Pak. ini ya. Nanti masalah itu gampang. Begitu Oh iya pun Pak, yang terima lain, kasih seperti Pak. itu. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Pak izin mau tanya. Ya, Bu Vele silakan. Kan lembar pengesahan dan persetujuan itu kami buat 4 rangkap. Aduh. Lalu tanda tangan ini juga kami perbanyak atau memang kami sudah fotokopi dulu baru tanda tangan? Oke, bagus juga pertanyaannya Bu. Apa nih? Bu Vele, ya. Bisa juga seperti itu ya. Karena nanti bisa diperbanyak saja, begitu nanti kan itu untuk kebutuhannya dosen juga. Kan kebanyakan dosen yang di Jayapura yang butuh, karena nanti untuk BKD dan SKP begitu. Jadi kebutuhan tanda tangannya untuk kami juga sebenarnya untuk dosen tersebut. Jadi nanti bagian admin yang akan yang akan minta tangan kepada dosen yang bersangkutan begitu. Atau Bu Kaprodi, apakah mereka kita buatkan ini saja ya, jilidnya semua di Jayapura begitu ya Bu ya, biar serempak, takutnya nanti warnanya berbeda-beda lagi antara dapat dari percetakan satu ke percetakan yang lain begitu Bu. Ya, Enaknya benar. bagaimana ya Bu? Setuju saya Pak. Betul Pak, dicilid saja dari kampus saja yang cilid. Iya, karena saya lihat kemarin yang D3 itu warna merahnya bagus semua. Kalau kami kok ada biru langit, biru lumut, biru hijau lumut, hijau aduh. Kayak Iya Pak, Jayapura itu Pak, biar nggak salah. Iya. Nanti akan... Berarti kami harus Kayak orange saja. Pak Cesam. Kita kirim halo, sambil masih menyimak. izin Pak, berarti kan banyak saja. Nanti jilidnya di Jayapura. Jadi kami jemput aja Pak ya. Karena biar nanti sekalian setelah itu minta tangan lengkap, biar admin yang kasihkan ke dosen-dosen juga nanti begitu. Karena tadi hari Kamis Bu Narti bilang karena butuh, jadi nanti dosen-dosen biasanya minta lagi fotokopi lagi kita langsung di Jayapura, nanti bagian admin-admin yang di Jayapura itu sendiri yang akan minta tangan ke dosen-dosen bersangkutan seperti itu. Iya. Oke. Ada lagi yang lain? Saya bertanya lagi Pak. Ya silakan Bu Vele. Jadi begini, di lembar persetujuan dan pengesahan, di sana kan ada, kalau saya dari dosen pembimbing sampai dengan penguji itu semua dari Jayapura, dosen Jayapura. Tapi kan ada teman-teman yang ada Timika, ada Jayapura. Sekarang jika kami punya skripsi ini harus dijilid di Jayapura, terus kami tanda tangan yang Timika dulu baru kirim ke Jayapura, bagaimana? Gitu. Perbanyak di sini langsung ke sana, bagaimana? Tapi Bu Vele sudah perbaikan semua enggak? Dari dosen-dosen yang sudah?
Ya bisa, kalau dari Jayapura semua kayak Bu Vele, berarti bagian adminnya yang sudah kan menunjukkan dari apa WA dari para dosen tersebut bahwa ini sudah ACC semua. Dia nanti bagian adminnya yang tanda tangan, begitu, untuk mempermudah seperti itu, ya. Ya sekalian saya tanya untuk teman-teman kalau ada dosen pembimbing dengan penguji di lembar persetujuan pengesahan itu Jayapura dengan Timika bagaimana mereka nanti? Ya, itu saja. Maksudnya kalau yang ada dari Jayapura sama Timika, yang dari Timika sekali di ini saja. Minta tanda tangan sekalian dulu. Baru dikirim. Tanda tangan dulu, baru nanti sambil kita bawa ke sana ke Jayapura seperti itu. Ya. Itu sudah konsekuensi atau resiko kamu dari prodi kan ada kelas jauh seperti ini. Siap, baik Pak. Ya, begitu saja dari Oke. Mungkin Ibu Ayu ada lagi? Ibu Bres bagaimana? Ibu Bres Bu Kisin bagaimana? Kan tanya sudah tempo, nanti baru tanya-tanya. Aku tinggal mau tanya terus deh. Tanya dua, Pak Sam. Tanya dulu. Buka gigi. Apa? Apa-apa tanya jelas. Saya turun. Silakan. Pak Rohman, ya, artinya silakan. Kita tunggu berita pasti ya untuk kelas Jayapura ini. Ya, kelas Jayapura nanti kira-kira kapan? Di kelas Jayapura mungkin Senin saya akan umumkan setelah kan Pak Vele kan koordinator ini juga toh, raker juga. Jadi kalau sudah pasti tanggal berapa rakernya nanti akan saya ambilkan harinya untuk kelas Jayapura seperti itu. Supaya nanti tadi yang dikatakan oleh Bu Kaprodi prakliniknya kalau yang mau lanjut ntar sini harus segera dilakukan, kurang lebih 2 minggu harus selesai gitu. Baik. Pengennya kali saya jadwalkan tetap kalau enggak tanggal 16 Pak, karena mungkin tanggal 15-nya Bapak Ibu gladi bersih atau gladi kotor dulu toh hari Senin, Selasa baru kita yudisiumnya. Itu rencana saya begitu. Rencana kami dari prodi begitu. Nanti kita sesuaikan dengan jadwal rektorat tentang baik Pak. Kalau Timika fix tanggal 11 ya Pak? Iya. Teman-teman bisa atur jadwal. Timika tanggal 11. Okay. Tadi Bu Kaprodi sudah mengatakan tanggal 11 kita Timika. Udah fix ya Pak? Udah fix ya? Sudah fix. Pak Pak Robert Vele juga sudah fix tanggal 11 ya. Dan untung saya kemarin nggak memikirkan tanggal 12. Ternyata setelah ya tanggal 12 itu tanggal merah. Jadi kami dari pulang hari Jumatnya begitu. Ya. Kalau Selempang itu usaha sendiri ya, bukan kami dari ini. Selempang yang tulisan itu semua sendiri. Kemudian Jayapura sudah pesan dari luar. Timika sudah oke Pak. Jayapura sudah oke. Sudah oke. Sudah oke ya? Wah, kayaknya Pak Sam Pak Samuel Yastra sudah lunas ini bayarnya kayaknya deh. Ya itu sudah kita kuras bayar Selempang karena pesan dari luar. Oke. Ya baik. Ada lagi yang lain? Nah, Pak, saya Pak. Ya. Ini siapa lagi? Budina lagi sudah. Ini Pak, kalau misalkan kita yudisiumnya tanggal 16 kelas Jayapura, berarti kami prakliniknya kapan Pak? Karena kan perkiraannya Maret. Prakliniknya berarti ya akhir Februari toh, gitu. Maret 2 minggu. Nanti maksudnya Maret bisa sudah mungkin minggu keduanya kah sudah ke rumah sakitnya masing-masing, ke rumah sakit begitu ya. Atau ke mana ambil KDP-nya. Apakah kita masih online atau sudah offline ke rumah sakit begitu. Nanti kebijakan. Kalau prakliniknya offline atau online, Pak? Ya, nanti kita sepakati dulu. Itu kan Bapak Ibu belum ini toh. Itu ya, masalah itunya. Jadi lanjut. Makanya tadi saya akan mengundang yang namanya Bu Koordinator Profesi Bu Nasra, tapi beliau lagi ada ngajar juga kelas lain, jadi saya belum bisa bergabung. Mungkin kalau sebentar bergabung bisa
menjelaskan sedikit tentang gambaran persiapan praklinik ya komprehensif nurse-nya seperti itu. Nah, kemudian nanti kita bagaimana tadinya harus mengatur cara jalannya, bagaimana pengambilan sumpahnya, itu ada di Bismiati mekanismenya, tapi beliau sudah nggak bisa dihubungi sama sekali. Oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin yang lain? Baik Pak. Ya, silakan Pak Sam. Pak Sam. Ya, kayaknya kita nih semangat untuk mau wisuda ini. Sudah belum? Dibantu. Yudisium. Saya tidak mau bicara yudisium, saya mau bicara wisuda biar. Iya. Oh iya. Aja sudah. Nah, jadi terkait dengan yudisium yang besok mau dilakukan ini, kami harap dari pihak pendidikan harus serius begitu Pak. Terkait dengan persiapan-persiapan, bahkan latihan pun itu harus serius, sehingga proses ini kami serius untuk mengikuti kegiatan ini mulai dari Zoom persiapan sampai nanti di tanggal 10. Kemudian juga terkait dengan para undangan, sehingga dari kesiapan kita yang pasti kita harus bisa pastikan semua undangan yang mau hadir itu datang. Memang tidak banyak, tapi karena dilakukan di Kabupaten Mimika berarti kurang lebih petinggi Kabupaten Mimika harus hadir. Nanti dibicarakan khusus dengan Ibu Ayu begitu ya. Karena dari jauh-jauh hari mesti minta kepastian, karena di Timika sendiri ya mau negosiasi untuk para petinggi itu hadir agak sedikit sulit. Supaya mulai dari Senin itu sudah bisa, prosesnya bisa berjalan. Ya, persiapan yang lain 80% sampai 90% itu sepertinya di kelas Mimika itu sudah siap. Tinggal finishing saja. Ada yang mau ukur-ukur jas dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting bahwa dalam menentukan kegiatan ini, saya juga harapkan pihak Poltekkes harus memperhatikan regulasi prokes yang masuk Zoom kah? Cepat. Regulasi prokes yang harus dipatuhi pada saat melakukan kegiatan-kegiatan yang offline, sehingga prosesnya bisa berjalan dengan baik. Karena nanti yang in charge di Timika ya kalau laksanakan tanggal 11 minimal sudah ada pemberitahuan juga ke tim COVID terkait dengan kegiatan-kegiatan ini. Dan minimal mereka juga harus pastikan, ya mereka juga harus bisa pastikan semuanya sesuai dengan prokes. Lalu yang berikut, yang paling terakhir, mungkin dari hasil rekomendasi tim gugus baik di Timika maupun di Jayapura, bolehlah itu dijadikan sebagai referensi-referensi agar Bapak Ibu yang di Poltekkes dalam menentukan kebijakan dan lain sebagainya untuk ke depan proses KMB menjadi lebih baik. Itu saja Pak yang saya mau sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya. Terima kasih Pak Sam, sangat bagus sekali masukannya ya, bahwa benar kami ya benar-benar serius untuk persiapan dari yudisium ini. Kebetulan tadi Bu Kis sudah telepon juga, beliau akan bergabung tentang ya tadi gladi bersih, gladi kotornya pasti itu sudah hari H itu sudah kita serius semua. Nah nanti tadi yang berkaitan dengan para tamu undangan dari Timika, ya, memang karena biar show up ya, kita sebagai blow up bahwa kita ada di situ ya, eksistensinya ada, mahasiswa nurse ini semua bisa orang-orang penting yang di Timika boleh diundang seperti itu. Tadi masukan sangat bagus sekali dari PPNI, dari IBK, dari apa itu yang kalau mau diundang silakan diundang. Begitu. Nanti kita hari Senin sudah bergerak, saya bagian admin nanti akan saya kerahkan untuk membuat surat-surat. Nanti ada Pak Saidin juga akan membantu kami untuk surat menyuratnya segera. Nah nanti kalau Bu Ayu sudah merilis, sudah checklist Pak Roman ini namanya apa?
kepala rumah sakit dan sebagainya yang bisa diundang begitu. Nah, untuk di hotelnya memang sudah siap untuk protokol kesehatan. Nah, di kelas Jayapura pun sebagian besar juga emang ada sebagian dosen yang sudah melakukan perkuliahan secara offline banyak gitu ya. Karena dari Satgas Covid pun sudah agak memberikan kelonggaran kalau di Jayapura. Jadi, kalau di kelas di Satgas ya emang tadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Sam, bagaimana dengan Satgas Covid dari Kabupaten Mimika? Apakah membolehkan ya? Itu yang saya belum dapatkan rekomendasi. Nanti coba saya akan berkoordinasi dengan Pak Johan Berbulo sebagai penanggung jawab kelas di Mimika. Ya, nanti kalau gambarannya, kalau dari Pak Sam, gambarannya bagaimana? Apakah masih boleh offline dengan jarak? Kan Bapak di sana apa ya? Yang boleh masuk hanya tadi yudisiawan, kemudian para panitia dan mungkin para tamu undangan. Dan manajemen Hotel Horizon mengatakan itu bisa sampai ya 50 orang kah bisa masuk ke dalam semua itu, nanti bisa agak jarak-jaraknya seperti itu. Jadi jarak aman, social distancing itu masih bisa terjaga. Kan mungkin sebelumnya pernah lihat di sana juga, mungkin orang-orang Timika sudah bukan asing lagi ke situ. Ya. Nah, nanti akan kita tetap prokes kita terapkan ya dan lain sebagainya, surat menyurat, dan semoga juga nanti berharap ada Bu Nasrah bagaimana kelanjutan yang mau praktek di rumah sakit ya, walaupun sekaligus mungkin ada pembicaraan ke RSMM dan lain sebagainya kan untuk nanti praktek nurse-nya begitu yang di kelas Mimika. Pak Roh, halo Pak Roh. Ya Bu, silakan. Pak Roh, tadi saya garis bawahi apa yang Pak Samuel sampaikan itu betul. Tolong sekretariatan panitia buat surat izin ke gugus COVID. Jangan sampai sementara acara dibatalkan. Jadi bisa dibuatkan surat tanda tangan direktur lalu di WA ke Timika. Jadi minta tolong teman-teman di Timika print lalu bawakan surat itu di mana? Gugus COVID. Tim gugus. Tim gugus ya. Nanti biar. Jadi surat itu penting. Jadi jangan sampai sudah disiapkan dari sekarang. Yang kedua tentang praklinik, begitu selesai yudisium, nanti koordinator profesi akan menghandle Bapak Ibu semuanya. Yang penting yudisium ini jalan, semua sudah siap untuk praktek profesi. Baik Bu Kaprodi. Siap. Nanti berarti surat untuk ini ya, untuk para Satgas di Jayapura maupun kalau Satgas nanti biar saya menurut ke Pak ini. Oke. Ada lagi masukan sambil menunggu Ibu Kismiati masuk Zoom? Masukan Pak. Mungkin tadi ada bicara tentang jumlah, kalau dari Diana bilang 50 orang Pak ya, tapi kita belum tahu dari gugus COVID kira-kira berapa ukuran dari ruangan terhadap jumlah, berapa persen. Suara pelan. Suara. Nggak kedengaran suaranya Pak ya? Ya, tidak. Oh silakan, yang keras Bu Ayu. Itu boleh. Oke, sip. Lembut ya. Kan bisik-bisik. Pak Samuel rindu kita mau ke Jayapura ini Pak Samuel. Iya, cepatlah. Kita mau pulang kampung. Jadi kayak gini mengenai tadi jumlah, tadi Pak Roman udah bilang kalau di Diana 50 orang ya Pak. Tapi kan kita belum mengirim surat ke gugus COVID sebenarnya berapa ukuran dari ruangan, berapa persen yang bisa ditempatin, kita juga belum tahu. Tadi Bapak ada bicara tentang perwakilan organisasi profesi. Kalau kita hitung aja jumlah mahasiswa, kita berharap 100% ya Pak Roman ya, ngejar yang 2 orang ya. Nah kalau kita aja 29 orang Pak, ditambah dosen dari Jayapura berapa Pak yang akan hadir? Ya paling dosen sedikit. Kan yang datang pasti direktur, wadir-wadir begitu, kemudian kaprodi, sekprodi, kajur begitu toh. Nah, itu yang kira-kira jumlahnya berapa, Pak?
Prediksi berapa? Kurang lebih antara 10 ya. Tapi mohon maaf, maksudnya bukan organisasi profesi itu hanya mending kan kita orang perawat pasti PPNI. Bukan kalau IBI nggak usah ya, IBI ID itu nggak usah. Iya. Tadi soalnya Bapak sempat nyinggung itu, OP yang lain. Aduh, kebanyakan. Kita aja ya prediksi 30 lah, 30. Ditambah 10 dari Jayapura udah berapa tuh Pak? Udah 40. Belum 40. lagi yang dari yang puskesmas, rumah sakit. Sebenarnya udah cukup Pak ya. Sama Bupati udah cukup jumlahnya. Jadi kayaknya kalau kami sih memang ACDC Pak orangnya. Jadi PPNI juga merangkap ini. Tetapi nanti mungkin yang dibilang tadi Pak Semi ada penunjukan. Ya udah 30 sama kami Pak itu kalau jumlah estimasi. 20-30. Jadi OP yang lain sepertinya nggak usah dulu deh. Kan ya, OP yang lain nggak. Ada kalau OP yang lain maksudnya apa tadi yang maksud untuk puskesmas pun nggak semuanya ya. Iya. Ya cuma yang kuliah aja Pak ya. Iya, yang ada mahasiswanya. Masukannya, Pak. Bahwa oh ya benar ini mahasiswa benar-benar kuliah. Bu Pele benar-benar kuliah begitu. Bu Heni benar-benar kuliah begitu. Bu Heni tidak benar-benar kuliah begitu sudah. Siapa itu aja, makasih Pak. Iya Pak. Pak Pele yang tidak. Ya baik. Kalau Pele. Itu yang penting-penting. Kalau apa panitia kan nggak masuk ke dalam semua. Pasti mungkin yang ke dalam itu pasti ada MC atau moderator atau yang pembaca ini saja. Oke baik itu barusan Bu Kismiati sudah bergabung nanti akan menjelaskan tentang mekanisme yudisium ya. Tadi Bu Kis kita sudah menjelaskan tentang persiapan surat-surat undangan untuk di kelas Timika ya, kita sepakati bahwa untuk di Timika ini yudisium tanggal 11 Februari ya karena hari Jumat itu libur hari Kamis jadi hari Jumat libur jadi tanggal 11 kita sudah pastikan dan kita sudah sepakati juga ke manajemen Hotel Diana seperti itu. Kemudian yang kedua yang perlu panitia lakukan bahwa koordinasi dengan Satgas Covid Kabupaten Mimika. Nah itu yang nanti hari Senin kita sudah berjalan. Nanti akan saya komunikasikan juga dengan Pak Saidin untuk bagaimana segera surat nanti dilayangkan secara scan PDF ya online ke Mimika. Mungkin minta bantuan Pak Sem ataupun nanti Pak penanggung jawab kelasnya itu Pak Johan Berbulo gitu. Nanti nama-nama undangan dari Mimika akan saya minta dari Ibu Sekretaris kelas B yaitu Bu Ayu seperti itu. Silakan siap. Bu Kismiati untuk menjelaskan bagaimana mekanisme dari jalannya yudisium nanti kita di Hotel Diana dulu. Sekaligus di auditorium Poltekkes. Nah, kalau yang di Jayapura saya agendakan tanggal 16. Kalau itu ya, kalau dari kaminya. Tapi nanti kalau rektorat ada kegiatan berarti diundur atau bagaimana? Silakan Bu Kis untuk memberikan gambaran-gambaran persiapan yudisiumnya. Ya, oke. Baik, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf baru. Selamat malam. Malam Bu. Bentar ya, saya charge dulu. Baterainya nampaknya lowbat. Aduh, cas di motor saja Ibu. Motor dekat jadi cas saja. Iya, pasangan biasa cas di motor Johnson. Iya, itu kalau kita cas di motor Johnson. Darat ya motor darat. Sebelumnya mohon maaf, jujur saja saya lupa hari ini ada pertemuan, jadi saya kira kemarin saya nunggu lama kok nggak ada yang join. Ini gara-gara Pak Rohmani kirim ID terlalu cepat. Saya pikir kemarin ternyata hari ini, justru yang hari hanya malah saya lupa, yang kemarin malah saya ingat. Oke ya. Tanggal itu. Baik, tentunya kita akan ya terkait yudisium. Ini sesuatu hal yang memang sudah dinanti-nanti oleh siapapun yang kuliah, karena momen yudisium adalah
ibarat orang menikah itu ijab qabulnya ya. Jadi memang sesuatu yang wajib diikuti. Kalau wisuda hanya seremonialnya, tidak ikut juga tidak apa-apa, tapi kalau yudisium ini wajib. Oke, terkait pelaksanaannya ini offline. Sebelumnya Pak Rohmani mohon izin, ini Wadir 1 sudah meng-ACC ya? Ya, itu nanti Pak Robert Vele yang akan ini apa? Berkoordinasi. Oh, beliau yang akan advokasi. advokasi. Oh iya, oke. Beliau. Yang kedua, ya ini kan pandemi COVID. Jadi otomatis untuk protokol kesehatannya kan harus diperhatikan. Untuk yang di Timika ini kira-kira ruangan untuk yudisium dengan jumlah mahasiswa itu cukup atau tidak? Kalau dengan duduk dengan jarak 1 meter ke sebelah kanan kiri dan ke belakang. Itu yang harus diperhatikan. Pertama, ruangan. Mencukupi enggak? Nah, kemudian kalau untuk teknis acaranya, nanti kalau nggak salah H-1 ya, atau H-2, kami akan geladi. Jadi geladinya hanya 1 hari. Dimohon 1 hari itu dari sore sampai malam itu bisa fix, dan pada saat kegiatan yudisium nanti bisa berjalan dengan lancar. Itu kemudian terkait baju ya, pakaian. Tadi Pak Romani sudah menjelaskan pakaian yang harus dipergunakan. Belum. Izin? Belum. Ya. Oke ya, untuk baju yang digunakan, saya bisa share screen nggak ya? Ibu makin lama tidak kelihatan. Pakai hazmat saja. Ya. Sabar ya untuk bajunya ya. Bisa kelihatan tidak ya? Belum, Ibu. Belum muncul, Bu. Belum masuk, belum. Mungkin kehujanan atau gimana nih? Udah Ibu sebut saja jas putih. Hazmat, Ibu. Pandemi toh. Pandemi, jelas. Oh, tolong. Itu Ibu Priska sendiri yang pakai hazmat. Iya. Biar berbeda toh. Biar unik. Mantap deh. Jas putih. Facial sama masker. Kembang ros. Oh, ini pinnya ada nih yang kuning ini ya. Kembang ganda. Gambarnya kecil yang saya share ini kelihatan tidak ya? Mungkin bisa di crop, Ibu. Diperbesar sendiri. Di crop Kelihatan dulu. itu. Bisa kelihatan? Bisa, Bu, bisa. Bisa jelas. Kelihatan, Bu. Kita bisa besarin sendiri juga, Bu. Baju yang digunakan yudisium, baik pada laki-laki maupun pada yudisiawan maupun yudisiawati, menggunakan pakaian putih-putih ya. Putih-putih. Nah, kemudian kalau misalnya mau
pesan apa ini namanya ya, selempang yang seperti ini ada tulisannya nama, kemudian nanti ada gelar STR Cup-nya kalau misalnya masih ada waktu dan memungkinkan untuk bisa diadakan ya silahkan. Kalau misalnya memang waktunya sudah mepet dan sepertinya tidak bisa ya tidak apa-apa ya. Kemudian bunga yang untuk Yudisiawan menggunakan apa ini dasi warna hitam, dasi panjang, dalaman putih. Ini kan menggunakan sarung tangan putih ya, saya pikir tidak apa-apa. Kemudian menggunakan face shield dan masker bedah. Jadi untuk face shield dan masker bedah nanti mahasiswa yang mengadakan sendiri ya, mengkoordinir sendiri. Ini kan mudah untuk didapat, jadi kami panitia tidak menyediakan. Untuk bunga, nanti Pak Rohmani, bunga bagaimana? Kita yang siapkan atau mahasiswa Pak Rohmani? Izin Pak. Siapanya? Untuk kalau apa ya? Tadi masker kita siapkan, bisa. Bunga kita siapkan. Kalau facial nggak usah pakai facial, nggak apa-apa. Kemudian sarung tangan nggak usah pakai sarung tangan. Pakai Pak, jangan nggak pakai Pak. Nanti pada saat sesi foto bolehlah dibuka, tapi pada saat kegiatan Yudisiawati lebih baik menggunakan Pak protokol kesehatan. Kemudian berikutnya jilbab, ini kan jilbabnya biasa ya. Nah saya ingin jilbabnya yang menggunakan jilbab itu dikombin warna putih orange. Putih orange ya, orange-nya di sini hanya sebagai pemanisnya begitu. Jadi menggunakan dua warna. Warna putih dengan warna orange dimodifikasi di jilbab modern begitu, biasanya bisa itu salon membuat yang cantik gitu ya. Jadi jilbabnya jangan putih, combine dengan warna orange biar bagus. Lalu untuk apa ini? Cup. Ya, cupnya juga menggunakan warna orange dan warna putih. Jadi ada dua pita di atasnya. Kalau sudah punya cup yang warna putih, sisa beli pita kecil yang warna orange dan warna hitam, nanti bisa pakai, biasanya sih mahasiswa itu kalau sempat jadi jahit, kalau nggak sempat pakai apa itu lem juga bisa dilengketkan di cupnya. Jadi baik yang pakai jilbab maupun yang tidak menggunakan sama-sama menggunakan cup ya. Lalu yang tidak menggunakan jilbab supaya kelihatan fresh, saya ingin sepakat ya rambutnya semuanya disanggul modern. Disanggul modern, bukan sanggul Kartini besar itu bukan ya, yang sanggul modern di belakang nanti dikasih apa ya, aksesoris mungkin macam bunga yang sedikit kita kelihatan manis tapi elegan gitu, supaya bagus kalau pas nanti ada foto bersamanya itu supaya bagus. Jadi untuk protokol kesehatan tetap seperti ini dipakai. Kalau misalnya nanti sudah sesi formalitasnya sudah tidak ada, kemudian untuk sesi foto saja bisa lah ya dilepas supaya ada kenang-kenangan juga yang bagus. Itu dari saya sementara untuk terkait baju. Kemudian bagaimana pengaturan tempat duduknya seperti ini, jadi tolong diperhatikan kira-kira perbandingan antara mahasiswa dengan ruangan itu bisa tidak tercover dengan jarak yang seperti ini, di survei tempat. Lalu nanti kalau pada sesi acara yudisium biasanya kan ada simbolis 2 orang untuk perwakilan maju ke depan untuk pelepasan atribut. Kemudian ada juga perwakilan per mahasiswa untuk pengambilan sumpah profesi. Jadi seperti itu. Kemudian juga nanti ada juga mahasiswa yang berprestasi maju ke depan untuk menerima hadiah dari panitia pada saat acara yudisium ini.
Jadi duduknya ini nanti sesuai dengan indeks prestasi, sesuai dengan IPK. Dimulai urut yang IPK paling cum laude sampai nanti IPK yang paling terakhir memuaskan, itu berurut seperti itu, mengular begitu duduknya. Nanti itu akan digladi pada saat H-2 ataupun H-1. Ya, itu secara teknis. Kemudian nanti juga ada ini penyerahan SK Yudisium. Ya, SK Yudisium ini mahasiswa harus belajar untuk jalan ke depan ke podium. Nanti akan diserahkan SK oleh ketua program. Dan di situ juga ada direktur dan ada wadir. Nah, itu juga nanti harus digladi. Jadi pada saat gladi, mohon semuanya mahasiswa wajib untuk ikut supaya pada saat acara itu bisa berjalan lancar dan tidak ada yang salah seperti itu. Ya, itu dari saya. Ada mungkin yang ingin ditanyakan? Silakan. Baik, Bu, dari saya. Oke. Yang tadi disampaikan oleh Ibu itu sudah bagus semua, sudah baik, sudah cocok gitu ya. Yang ingin saya tanyakan, khusus bagi semua, mulai dari direktur sampai dengan para dosen, ada hal esensi yang saya rasa harus kita bicarakan dengan baik. Kalau dilihat dari foto yang Ibu pajang ini, wisuda Yudisum dengan menggunakan baju putih, pertanyaan saya, apakah pada saat kami menjalani wisuda, menjalani kuliah bidang akademik selama 3 semester itu kami tidak dikasih baju putih? Padahal kami ini perawat, kami dikasih baju seragam yang lain. Lalu pada saat Yudisum, kami disuruh siapkan baju putih. Menurut hemat saya, pada saat Yudisum, seperti biasa aja, kalau kami dikasih seragam putih, ya kami gunakan seragam putih. Yang itu melambangkan bahwa itulah identitas perawat yang dimanapun tetap ada warna putih. Tapi kami kuliah, kami dikasih seragam lain. Pada saat kami mau Yudisum, kami disuruh siapkan baju putih. Dalam kondisi pandemi seperti begini, nah ini menjadi masukan bagi Bapak Ibu dosen beserta direktur. Dalam kondisi pandemi seperti ini, semua masyarakat di dunia itu mengalami resesi ekonomi. Sehingga perlu dipertimbangkan. Kalau memang di wisuda di Yudisum kami itu tidak bisa, di Yudisum yang akan datang. Kenapa saya sampaikan ini? Contoh saja, mungkin ada yang sampai mau Yudisum besok, belum bayar juga uang pendidikan, uang SPP. Coba kita bayangkan, memang sekolah itu ada risiko. Sekolah itu sudah harus siap. Tapi kondisi saat ini, kondisi pandemi, itu juga menjadi bagian yang tidak kalah penting, yang menjadi perhatian, bukan cuma dari mahasiswa. Dari pihak pendidikan pun harus sama. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Itu yang saya sampaikan supaya menjadi perhatian bagi pendidikan dan juga Bapak Ibu dosen dalam mengambil keputusan. Yang berikut, kalau terkait dengan persiapan untuk mau Yudisum, saya pikir tidak terlalu bermasalah. Hanya saja, kalau tadi disampaikan oleh Ibu Kismi bahwa nanti kita coba tinjau ruangan yang mau dipakai, saya setuju. Tapi sebelum tinjau ruangan, kita harus tahu dulu kapasitas yang harus hadir itu berapa orang. Jumlah mahasiswa, jumlah dosen dari Jayapura, jumlah tamu undangan. Sehingga prosesnya bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, kalau bagi saya melihat bahwa prokes salah satunya itu menggunakan face shield atau pelindung wajah, saya pikir pelindung wajah itu tidak seharusnya. Bisa iya, bisa tidak. Karena di dalam berbagai macam protokol yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, kalau pelindung wajah itu bukan seharusnya. Jika ada, boleh pakai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Ibu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Sam atas masukan-masukannya.
baik ya, kalau apa yang disampaikan Pak Sem tadi juga sesuatu hal yang baik sebagai bahan pertimbangan untuk kita semuanya. Memang ini keadaan pandemi. Apa yang saya sampaikan itu tadi adalah memang keadaan pada saat sebelum pandemi, dan yang tadi menggunakan, oh maaf, ini juga sudah dalam keadaan pandemi ya. Dan kalau misalnya memang saya kembalikan ke mahasiswa lah, artinya kita sudah sama-sama dewasa ya. Boleh saat ini menjadi ajang untuk diskusi, kira-kira supaya meringankan, tidak membebani, mari kita sepakat untuk pakaian yang akan digunakan pada saat yudisium, kira-kira mau seperti apa? Kalau misalnya terkait mungkin dengan seragam jas putih, memberatkan atau bagaimana, bolehlah kita diskusi. Yang penting seragamnya semuanya sama, begitu ya. Dan pada saat yudisium dipakai juga apa ya, mencerminkan gitu ya, mencerminkan bahwa kita ini adalah seorang perawat begitu. Silakan, mari kita diskusi. Mungkin ada yang memberikan saran atau masukan, boleh. Terkait dengan tadi yang Pak Sem sampaikan, siapa saja nanti yang akan diundang, karena sesuai juga harus dipertimbangkan kapasitas ruangan. Baik Pak, nanti menyusul ya Pak, paling lambat Pak Romani bisa besok Pak Romani, malam ini kita diskusi dengan ketua program, siapa saja yang diundang supaya teman-teman yang ada di Timika sana bisa survei tempat dan mempertimbangkan luas ruangan terkait dengan tamu undangan yang datang, baik dari Poltekkes, mungkin juga dari daerah Timika sana seperti PPNI, pemuka agama yang harus diundang. Itu yang kedua. Oke. Yang pertama dulu, mari kita diskusi kira-kira untuk pakaian seperti apa. Ya, Bu. Sebenarnya untuk jas putih ini tidak harus beli ya. Saya tidak menganjurkan untuk beli. Mungkin bisa pinjam kalau ada kenalan, ada saudara, ada teman yang punya untuk dipakai juga bisa. Tidak harus beli. Tapi kalau misalnya memang sekiranya itu memberatkan, boleh mari kita diskusi. Mau menggunakan pakaian apa saat yudisium? Yang penting kompak untuk semuanya. Begitu. Baik. Malam Ibu. Ya, malam Pak Arnold, silakan. Ya, baik Pak, terima kasih. Untuk kami kelas Jayapura, saya kira mungkin teman-teman kita semua sudah kompak, kita sudah bahas di grup juga. Baik Pak, untuk kami kelas Jayapura, itu teman-teman kita sudah bahas itu juga di dalam kita punya grup kelas. Di situ kita semua sudah kompak untuk pakaian seperti yang tadi ditampilkan oleh Ibu Kismi dalam foto tadi, dalam gambar. Oke. Berarti kelas Jayapura sudah siap untuk jas putih-putih itu ya? Iya. Atau bagaimana? Oke. Aman berarti ya? Ya, jadi mohon maaf suara agak putus-putus ya Pak Arnold karena di Jayapura hujan deras ini. Pura Sentani dan sekitarnya. Hujan deras ini agak potong-potong. Entro berintik-rintik. Iya. Ini ada bahasa sedikit. Lampu lagi, sebentar lagi. Ya. Oke ya, berarti aman kelas Jayapura ya. Kalau kelas Jayapura tetap pakai putih-putih ya, seperti itu ya. Ya. Iya Pak, kalau untuk kelas Jayapura tetap pakai putih-putih, terus jasnya nanti menurut teman-teman nanti kita mungkin sewa dari kampus atau mungkin ada yang sudah ada ya sudah mereka punya sudah ada, tapi yang belum nanti rencananya kita kompak kita pakai sewa dari kampus untuk jas. Terus yang untuk cup itu teman-teman yang wisudawati itu mereka sudah kompak bahwa di atas cup itu ada listnya itu kalau tidak salah warna orange dengan warna hitam. Ya. Terus Pak untuk yang teman yang Muslim jilbab ini
maunya jilbab itu biar warna putih saja. Karena tadi menurut Ibu Kismi itu ada warna lagi di jilbab, Kak, kalau tidak salah. Mungkin maksudnya Buki seperti foto ini nih, Pak. Mungkin kayak begini, Kak. Coba Pak Rohmani share. Ini Ya. sudah seperti ini. Iya. Ada. Iya. Oh Jadi iya. kembali ke teman-teman, bagaimana? Kalau untuk kelas Jayapura ya memang cupnya mereka sudah sepakat warna ini sudah, Bu. Nah, kemudian ini untuk jilbabnya bagaimana Pak yang di Jayapura? Yang penting kompak ya, kalau mau putih-putih semua boleh. Kalau misalnya mau dimodif seperti ini juga boleh. Ya, cuman kan yang Muslim cuman Bu Rosma saja toh, yang pakai jilbab. Hanya Bu Rosma saja. Iya, satu orang saja. Iya. Nggak sama. Oh, iya. Bu Rosma dan ada Reni, sorry, Reni. Lupa. Nah, Ya, ada Reni. 2 orang saja. Nah, kalau kelas Timika kan nggak ada, jadi aman kelas Timika. Kelas B. Gitu. Coba sekarang kelas B, kelas A sudah aman ya untuk yudisium pakai putih-putih. Kelas B, Timika bagaimana tentang seragam? Apakah pakai jas alma mater biru yang Poltekkes bagikan ya? Tadi yang Pak Arnold nanti kalau nggak ada, emang kami nggak menyediakan. Yang biasanya di jurusan mereka menyewakan kalau di Jayapura gitu emang ya. Di jurusan di bawah ya, di D3 mereka biasa menyewakan jasnya begitu. Silakan yang kelas Timika untuk berdiskusi. Mau pakai baju yang kuliah seperti biasa yang hitam merah batik atau merah apa itu yang ada putih-putihnya itu, Kak? Silakan kembali lagi kepada para mahasiswa atau calon yudisiawati di kelas Mimika. Nanti akan saya tampung dan akan saya katakan Pak Robert. Kebetulan beliau gak bergabung ya karena sibuk. Ataupun ke Bubres nanti. Silakan atau berdiskusi dulu yang kelas Mimika. Baik, Pak. Malam, Pak. Bu Tini mau lanjut ya, boleh? Udah, nggak apa-apa, Pak Semi. Lanjut sudah. Oh ya, baik. Secara umum Mimika sudah siap, Pak. Dengan semua persyaratan yang disampaikan sama pendidikan. Tetapi kenapa saya ajukan pertanyaan ini? Nah, justru suasana seperti inilah yang harus 2 minggu atau 3 minggu sebelumnya kita diskusi. Supaya ada solusi yang baik untuk bisa kita lakukan bersama. Kalau saat ini ajak diskusi, kami sudah siap, sama seperti Jayapura. Hanya yang saya bicara ini karena saya juga mewakili Ketua OP. Yang saya agak sesalkan sedikit itu, kami pakai baju warna yang tidak menggambarkan ciri khas kami sebagai seorang perawat pergi kuliah. Pada saat kami mau wisuda, kami disuruh pakai baju putih. Nah, itu yang saya tanya. Bukan berarti saya tanya, kita diskusi supaya mau menggunakan baju kuliah itu untuk yudisum. Bagi saya tidak ada masalah. Hanya bagi saya representasi seorang perawat dalam melaksanakan tugas, dimanapun itu baju putih melambangkan ciri khas daripada profesi perawat. Di sini tidak tergambar sama sekali waktu kami kuliah dengan baju yang kami gunakan. Bahkan yang mau turun profesi nurse pun tidak tergambar sama sekali. Itu masukan saya saja, Pak, supaya bisa jadi pertimbangan bagi pihak pendidikan untuk kedepannya tolong dipertimbangkan. Di antara semua baju yang dikasih bagi kami mau praktik, harus ada satu baju putih-putih. Saya sampaikan itu karena tadi pertimbangan saya, ini kondisi pandemi. Untunglah saat ini yang kuliah saat ini semua bekerja, Pak. Sudah kerja baru kuliah. Kalau yang dari umum, waduh, memang resiko. Tapi dalam kondisi pandemi bagi saya, bolehlah pendidikan berbuka hati sedikit. Supaya bisa memberikan pertimbangan agar dalam kondisi ini semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu sih, Pak, yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sem atas masukannya. Nanti akan kita pertimbangkan untuk kedepannya bagaimana untuk baju-baju mahasiswa ya dalam perkuliahan ya. Memang selama ini juga apalagi kalau yang kelas reguler gitu ya, reguler memang enggak ini juga
ada putihnya, emang ada warna batik dan lain sebagainya seperti itu. Nah, pertimbangan kemarin mungkin dari para pengelola berbeda begitu. Untuk kedepannya ini bahan masukan yang sangat bagus untuk kami di Prodi, untuk akan kami bicarakan dan kami rapatkan untuk kedepannya bagaimana. Untuk ya baju apa ya praktek di rumah sakit, emang ya kalau dari sini ya Uncen saja emang nggak ada yang namanya pakai baju putih sekarang, itu sudah berkurang emang ya lihat. Ya, makanya baju-baju apa itu biru langit malahan juga. Kita di Poltekkes pakai baju hitam merah sama hijau begitu ya. Itu mungkin biar warnanya ada kesan tidak menakutkan atau bagaimana di situ nanti. Kita belum tahu dari ini ya para atasan kami. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan tadi Bu Tini? Malam Pak. Malam, silakan. Sebenarnya dari saya sih tadi mau menjelaskan bahwa sebenarnya dari Mimika semua yang ada di foto itu Pak, kami dari kelas B itu sebenarnya sudah siap semuanya, sampai pun pada masker kita sudah seragamkan semua. Hanya memang itu tadi masukan dari Pak Ketua, karena memang jadinya baju jas yang kita pakai kemarin kan kita emang mau pesan dari Jayapura, tapi setelah kami dapat kita bisa beli dengan angka yang kita sewa, itu kami bisa dapat jas baru yang bagus juga. Jadi memang kami dari kelas Mimika juga sudah pada punya jas itu. Cuman sedikit yang kami rasanya bahwa jas itu kita jadinya beli cuma pakai sekali. Nah itu mungkin jadi jadi pertimbangan buat kedepannya, mungkin jangan kita jadi kesannya terlalu buang-buang anggaran untuk di situ Pak. Itu yang kemarin kami sempat bahas, tetapi karena sudah dibilang sama Pak Rohman bahwa nanti harus pakai baju ini, jadi kita ya sebelum diskusi ini kami sudah siapkan itu semua. Demikian. Terus sepatunya juga tadi saya ada lihat batas itu, kami juga sudah siapin sepatu hitam loh Pak, jangan diganti ke putih lagi. Gitu. Iya. Makasih, itu saja. Oh iya. Nanti profesionals pakai lagi dong. Habis yudisium lagi profesionals itu 2 kali. 2 kali berarti kalau profesionals pakai lagi. Yudisium lagi begitu. Berarti pakai 2 kali ya, Pak? Ya pakai 2 kali lumayan. Jadi mantap, kita sih BB-nya stabil. Tolong ya BB-nya stabil, jaga makan, jaga pola makannya distabilkan begitu. Kalau ya izin tanya boleh Pak? Silakan. Izin tanya boleh Pak? Ya. Boleh. Ini teman-teman masih bingung dengan PIN. Kita kalau saya sih sudah berpikir itu pasti PIN PPNI, tapi masih ada yang mikir apakah PIN itu adalah logo dari Poltekkes ataukah PIN PPNI, karena gambarnya itu nggak jelas, nggak zoom, jadi nggak kelihatannya. Kalau saya berpikir pasti itu PIN PPNI, tapi mungkin perlu dijelaskan Pak, itu PIN apa sih yang dipakai? Makasih, Oke, Pak. baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. PIN itu PIN PPNI. Ya, karena tadi nanti ambil sumpah, nanti mungkin lebih jelas Bu Kis bahwa PIN PPNI nanti ada 2 atau 3 ya, biasanya untuk mewakili ambil sumpah profesi. Nanti kan ada lapal sumpah atau bagaimana begitu. Silakan Bu Kis jelaskan tentang PIN yang mahasiswa pakai. Itu PIN tidak semuanya pakai, hanya yang mewakili 2 orang saja kayak di depan gitu ya. Silakan Bu Kis. Oke, baik, terima kasih Bu Ayu. Untuk PIN, jika seluruh mahasiswa punya, jika seluruh yudisiawan-yudisiawati punya, pakai semua juga bagus, malah lebih bagus. Jadi di sebelah bunga, di sebelah PIN. Tapi misalnya hanya beberapa orang saja yang punya dan sebagian besar tidak punya, maka PIN itu hanya akan dipakai nanti secara simbolis saja, perwakilan dari 2 mahasiswa yang akan diambil sumpah oleh PPNI, kemudian akan dipakaikan PIN secara simbolis. Jadi begitu Bu Ayu. Kalau punya pakai semua, kalau tidak punya yang mewakili saja 2 orang. Itu saja yang nanti akan panitia siapkan PIN-nya. Biasanya begitu Bu Ayu. Ya Bu, kayaknya Timika udah siap juga tuh Bu. Oke, makasih Bu. Berarti sudah benar PIN PPN. Makasih Bu. Ya. Karena PIN PPN itu juga harganya mahal.
Tapi saya yakin kalau Bu Ayu, Pak Sam itu udah punya ketua-ketua di situ. Ini unsur ketua semua yang kuliah ini. Semua punya, Pak. Sudah, Gen. Waduh, bagus dong. Kebetulan, Pak, kebetulan. Anggota punya juga, Pak. Oh, mantap ya. Berarti saya yang di Jayapura belum semua punya ini. Pengurus berarti kalah ini. Pengurus Jayapura kalah saing. Pak Roman, Bu Tini kan wakil ketua itu, Pak. Izin Pak Roman. Bu Tini wakil ketua bidang Infokom. Timika sabar, Jayapura bicara lu. Jayapura. Jayapura itu hujan. Bu Amel, Bu Amel silakan. Gimana Bu Amel? Izin Pak Roman, Jayapura punya PIN semua. PIN Mantap KPI. ya. Wah, kenapa saya yang ketua, wakil ketua belum punya nih, bahaya nih. Malu nih. Bikin sendiri. TNI. Anggota tidak punya dalam. malahan gitu ya. Ya, sip. Mantap. Oke, baik. Pakai semua. Aman berarti ya. Coba Pak Rohman di-share lagi fotonya supaya bunganya jangan sampai nanti ada yang salah sebelah kanan kiri, pinnya sebelah kanan kiri yang Itu kan foto tugasnya Ibu tadi itu. kasihkan bunga ke mereka. Yang penting bukan bunga bank ya. Bunga bank juga boleh tuh, Pak. Ya, ini ya, ini kebetulan Bunga ya kiri, semuanya pin pakai kanan. pin. Jadi yang sebelah kanan ini pin, yang sebelah kiri bunga ya. Bunga. Jadi seperti ini nanti posisinya. Kalau punya berarti semuanya dipakai. Oke. Bu Pele sudah siap itu. Orang yang pertama. Sudah, Pak. Nah, aman itu. Aman. Coba dari Jayapura itu. Oh, pakai JNE kan? Iya. Oke, aman ya begini ya. Tersin. Ya. Yang pakai jas hitam tuh siapa, Pak Roman? Mana jas hitam? Putih tuh. Oh ya jas ini. Jas abu-abu ini yang nanti perwakilan maju pergantian bajunya tadi yang mewakili 2 orang itu. Oh, begitu. Perwakilan simbolis. Jadi nanti ada 2 mahasiswa, ada dua mahasiswa laki-laki perempuan yang jas putihnya, pinnya, bunganya itu diserahkan ke panitia. Kami akan lipat yang rapi di baki. Nanti akan digantikan bajunya pada waktu pelepasan atribut secara simbolis. Ya. Jadi di sini sebagai perwakilannya nanti menggunakan jas alma mater dulu. Jadi semuanya nanti di panitia. Pada saat pelepasan simbolis baru akan digantikan jas alma mater ini dengan jas putih begitu. Oh, gitu. Perwakilan 2 orang laki perempuan untuk sementara pakai begitu, nanti pas diambil sumpah diganti baju jas putih semua begitu. Ke depan. Ada lagi pertanyaan, makanya kita mungkin yang di Timika Rabu sore ya kita sudah ini gladi bersih biar besok paginya langsung kita ongoing terus jalan. Mau bertanya, Pak? Silakan. Selempang, Pak. Bagaimana? Selempang. Timika tidak punya kah? Timika ini. Selempang pelan tuh, tanya tuh. Timika sudah ada pesan baru. Iya, selempang ditaruh di mana? Pak Roman dulu toh. Saya kira selempangnya dipakai untuk di kepala begitu, apa, Bu? Bu Velen. Yo, pakai di leher. Tak gantung kalau begitu. Maksudnya biar Pak Roman yang beliin gitu. Saya beli ini. Saya nggak pernah pakai selempang sekolah. Nggak ada selempang. Berarti memang selempang kita siapkan sendiri. Betul sekali. Itu mahasiswa pada bikin sendiri-sendiri. Itu kan ada aktualisasi diri saja. Kalau yang bikin silakan, kalau nggak bikin silakan. Saya sampai pun kemarin nggak pernah bikin namanya selempang.
ada di selempong saja adanya. Nanti pakai yang Jayapura punya duluan saja, baru nanti kembalikan lagi. Iya, nasa pakai Samuel Yaroserai punya baru. Iya, iya. Katanya kan es toh, depan es. Oke, baik. Ada lagi yang didiskusikan? Oke, ada. Ampi. Tanya kah orang prodi? Ada pertanyaan? Sampaikan kepada Kaprodi. Datang begitu ya, Kaprodi 3. Pak Roman, sepatunya tetap hitam kah? Sepatu. Hitam, Pak. Baru Sepatu. kamu pakai sepatu merah. Untuk sepatu boleh hitam, boleh putih. Kira-kira sebagian besar yang punya warna apa? Putih semua. Ataukah putih yang kira punya? Mika hitam, Bu. Oke, Mika hitam. Jayapura? Putih banjir sudah bawa. Jayapura hitam, Bu. Ada yang Jayapura belum. putih. Jayapura hitam. Batu putih yang dibagi dari kampus banjir sudah bawa. Oke ya. Ya, jadi Sepatu saja sampai sekarang saya belum dapat. ya kalau menurut saya ya sebenarnya Jadi saya pakai mencari kaos sepatu kaki hitam saja. lebih mudah dibandingkan mencari sepatu putih. Kan gampang Pak Sam. Langsung ke Diana kan ambil satu saja boleh. Di bawah masih Coba Pak ada. Roman punya nama. Pinjem. Siap. Dari rumah, dari Pak rumah Roman datang baru orang Diana tagih. sepatu baru. Oh iya Pak Roman, ini mohon izin, saya ada kelupaan. Biasanya yang tidak pakai jilbab itu kan roknya pendek, ya nggak panjang. Iya. Nah, supaya kaki kelihatan bersih, selama ini peserta yudisiawati itu menggunakan apa namanya stocking yang warna kulit. Jadi mereka menggunakan stocking yang warna kulit, warna coklat-coklat muda begitu. Jadi pada saat berdiri itu dari di bawah itu kelihatan sama gitu warnanya. Jadi bersih semua. Jadi menggunakan stocking warna kulit ya, yang tidak menggunakan jilbab. Ini ada pertanyaan juga dari Ibu Priska yang tidak pakai jilbab tadi sanggulnya bagaimana? Pak Romani, adakah foto mahasiswa yang tidak pakai jilbab yang Ada. bisa agak diperbesar bagian Oke, siap ininya? bentar ya. Iya. Putih ini punya saja tuh sanggul. Cepol. Sanggul donat. Iyo dicepol. Donat. Ini sanggul donat. Kayak Ibu Vela punya saja. Pakai harnet kah? Pakai apa itu orang? Tur. Pakai harnet namanya kah? Pakai apa itu? Bukan harnet. Bilang disanggul, Pak, pakai bunga di Sanggul. belakang. Saya bingung, Pak. Iya, Pakai bunga modern, melati. sanggul modern yang kecil-kecil tapi cantik dengan aksesoris bunga-bunga yang minimalis gitu loh Pak Romani. Oke. Biasanya anak-anak Ibu Vela punya itu. Sanggul Ya, kayak cepol model Bu. Cepol namanya. Minta aja di Ya, salon sanggul bilang apa dicepol. namanya itu Udah ya? nanti dia mereka. Saya nggak tahu namanya apa itu. Adakah Pak Romani coba di-share Ntar. fotonya? Ya, ntar ini saya lihat. Begini saja, ntar ya. Ya, dan nanti teman-teman yang pergi ke salon tolong juga diperhitungkan waktu ya. Kira-kira gini nih. berapa jam harus sudah pergi supaya tidak terlambat. Begini nih. Berarti hairnet, Pak. Itu hairnet, Pak. Nah, itu Jangan harnet tidak bagus. Itu yang tidak bagus. Nggak kelihatan ya Pak Romani ya? ya enggak kelihatan begini-begini saja nih. Belakang. Jangan harnet, nggak bagus harnet. Biasanya orang salon tahu kok. Yang penting sanggul. Cepol sayang. Iya. Nggak bagus Pak Romani Minta aja. ini. Pakai cepol ya, cepol. Ada foto lain? Nah, dicepol Pak. Biasanya minta aja dicepol supaya Ya. belakangnya konte kecil, supaya atasnya dipasangin itu kap. Iya, supaya bisa dipasangin kap. Betul. Oke deh. Nanti lihat. Oh, terima kasih. Ya. Ada lagi pertanyaan?
Nggak ada lagi kayaknya. Oh. Agus, kamera ini kalau mau kasih terang bagaimana? Masa kamera gelap? Tokoh agamanya begini ya nanti. Untuk di Jayapura berapa agama Pak Rohmani? Ada 3 berarti ya, Katolik, Islam, sama Protestan ya. Oke. Timika? 2, Bu. Ada 2. Katolik sama Katolik dan Protestan. Cukup. Jadi Pak Rohmani izin nanti yang hubungi keagamaan berarti lewat Pak siapa ya? Bapak ketua kelas ya? Iya, Bapak ketua apa wali kelas ya? Atau penanggung jawab kelas ya, siapa yang sebagai ininya, pendetanya sama pastornya, kah? Begitu. Ya, kita Bu Bapak Komandan. Ya, pastor bisa juga nanti dari Bapak Ibu bisa merekomendasikan pastor yang bagus siapa. Ya semua sih bagus, maksudnya dalam artian yang waktunya luang kah begitu. Pak Huber punya teman boleh, Pak Huber. Oh, jadi begini Pak, begini. Siap. Selama ini tuh semua lewat kantor agama, Pak. Oh, begitu ya. Ya, proses pengambilan sumpah dan lain-lain nanti menyurat ke kantor agama yang akan menunjuk yang ustadznya siapa, yang pendetanya siapa. Gitu. Ya. Ya, baik. Iya, benar Pak Rohmani. Jadi dari panitia akan menyurat nanti ke Departemen Agama, nanti mereka yang akan menunjuk itu masing-masing pemuka agamanya. Oke. Ya. Surat ke Kemenag. Baik yang di Jayapura maupun di Timika, semuanya prosedurnya seperti Nanti itu. kalau yang di Timika mungkin saya akan koordinasi dengan Pak Johan Berbulo, kan kebiasaan dari D3 keperawatan Mimika siapa biasanya begitu toh, sama sekalian juga lebih enak walaupun ini. Surat ke Kemenag Kabupaten Mimika. Oke, nanti besok saya akan hubungi Pak Johan sekalian. Ya. Siap. Ya, terima kasih masukannya. Berarti surat untuk tamu undangan, surat untuk Satgas Covid Kabupaten Mimika, surat ke Kemenag. Pak, saya mohon izin kalau PPNI, Pak, bagaimana Pak prosedurnya Pak untuk meminta dari PPNI mengambil sumpah? Jadi begini Ibu, mengambil sumpah itu merupakan hak tugas dan tanggung jawabnya Ketua DPW. Jadi kalau di dalam aturan buku merah punyanya PPNI itu yang mengambil sumpah semua itu Ketua DPW. Ketua DPP sama Ketua DPW. Tetapi selama masih bisa ada pendelegasian dari Ketua DPW kepada Ketua DPD, maka Ketua DPD berhak untuk melantik. Karena pada saat ini saya juga akan diambil sumpahnya, ya harusnya yang melantik itu Ketua DPW, yang mengambil sumpah itu Ketua DPW. Jika Ketua DPW berhalangan, maka bisa ditunjuk perwakilan yang lain. Tapi tidak bisa pengurus DPD yang melantik. Harus ketua. Oke, baik. Ya, berarti nanti kita persiapkan. Kalau Pak Ishak bisa datang, syukur Pak alhamdulillah. Ishak ya? Ya, Pak Ishak. Kalau tidak bisa, beliau akan menunjuk siapa, karena dibawa di aturannya di kabupaten, kalau bukan ketua tidak boleh mengambil sumpah. Harus ketua. Atau yang ditunjuk dari DPW. Berarti Pak Rohmani hubungi Pak Ishak. Oh, aman, Pak Ishak ya. Nanti saya koordinasi ya, Pak Ishak, Pak Robert juga. Apakah pakai Pak Ishak atau siapa nanti juga ya. Emang sih emang harus pakai Pak DPW begitu ya. Apakah di minggu ini juga Pak Ishak ini apa free atau enggak begitu? Ya. Yudisium jam berapa, Bu? Ya, pasti biasanya jam 9 sampai jam, ya karena sedikit ya,
sedikit cuman 28 orang ya, yang pasti fix itu 28 ya sampai ke Abraham, berarti paling bisa jam 9 jam 11 sudah selesai ya. Makanya tergantung, kalau kita tempo ya tempo, lambat ya lambat ya. Kan nanti dipanggil satu persatu semua bisa naik karena ngitung, kalau kemarin kita ngitung sampai 650 mahasiswa, ini kan cuman 50 bagi 2 ya, cepat selesai ya Bu Yunilisi. Maksimal kita ya mungkin jam 10, pasti jadwal itu pasti jam 9 itu sudah datang semua. Jam 9, jam 10 Bu ya. Nanti bentuk undangan, Bu Gis, masih ada format undangan yudisium? Bu Gis? Oke, segala sesuatu yang terkait administrasi itu biasanya administrasi yang menyiapkan, Pak. Nanti coba hari atau sebentar malam ya saya menghubungi Bu Windy kah kalau ada menyimpan formatnya? Ya, ntar besok pagi kita telepon dia. Ya, ada lagi pertanyaan? Pak Hubertus hadir, harus memberikan spesial bunga untuk Pak Direktur nih. Karena pembimbing utama kemarin. Siap, siap. Siap. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Sementara cukup, Pak. Sudah. Oke. Sudah cukup? Abu Bless, Ibu Nas, nggak ada ya? Tidak ada lagi yang mau didiskusikan? Oke. Bu Gis, ada lagi sebelum saya tutup? Sarah cukup ya? Oke, baik. Dari saya. Oke, sebelum saya tutup, akan saya simpulkan bahwa untuk yudisium kelas B, kelas mimika, yaitu pada hari Kamis, ya. Tetapi gladi bersihnya hari Rabu sore jam 2 atau jam 3 sore ya, sudah di hotel untuk persiapan gladi bersihnya. Kemudian Kamisnya pelaksanaannya. Kemudian jumlah mahasiswa ya, pastinya dipastikan bahwa 28 mahasiswa karena Wilhelmina tidak bisa diikutkan. Kemudian tempatnya di Hotel Diana Horizon. Kemudian nanti yang harus panitia lakukan, ketua panitia, bahwa surat untuk tamu undangan, nanti saya akan siapa-siapa saja yang harus diundang. Kemudian surat ke Satgas Covid Kabupaten Mimika dan Kota Jayapura. Ya. Kemudian surat ke Kemenag untuk meminta para pemuka agama untuk menyumpah, itu ada 2 agama, Katolik dengan Protestan. Kemudian surat ke Ketua DPP PNI ya tentang kesiapan untuk mengambil sumpah profesinya, seperti itu. Kemudian sudah disepakati bahwa untuk yudisium ini memakai baju jas putih, ya, sepatu ada yang putih, ada yang hitam. Kalau hitam semua silahkan. Begitu. Kemudian facial tadi yang saya katakan bahwa facial tidak usah, nggak perlu ya menurut saya, emang karena bukan salah satu protokol kesehatan juga, itu nggak
karena waktu Martin Inde itu dulu dilaksanakan seperti itu pas lagi boomingnya COVID-19. Sekarang sudah kebanyakan sudah pada ini ya, kuat-kuat kayaknya deh. Sudah disuntik, sudah divaksin imunisasi semua nih untuk vaksin COVID ini kelas Timika. Kemudian pakai masker, tetap, ya. Sarung tangan tidak tadi, sarung tangan tidak usah, takut kayak mayit begitu ya, ketemu apa gitu. Kemudian nanti kita akan ketemu lagi ya sebelum hari H. Mungkin Bukis untuk evaluasi hari Senin kah atau Selasa kita Zoom meeting lagi ya, yang terakhir untuk semua kelas begitu. Kita akan rapatkan hari Senin kita rapatkan di kantor tentang masukan-masukan dari para mahasiswa ini. Nah, dan sekalian untuk persiapan juga mereka ini untuk praklinik nurse-nya. Karena tadi Pak Guru sudah ditunjuk untuk membuat jadwal untuk praklinik oleh Ibu Blestina. Tadi sudah minta surat dokumen dari saya, nanti beliau akan menjelaskan, dan nanti hari Selasa itu ada kaitannya dengan Ibu Nasah juga sebagai koordinator profesi. Biar tadi pertanyaan bisa menjawab pertanyaan dari Bu Dina Korwa dan Bu Dina-Dina yang lain di sini. Mungkin ada yang mewakili sebagai teman-temannya seperti itu. Ya, karena sudah pengen cepat jadi nurse begitu Bu Ayu, kasihan ini. Kita sudah janjikan dari bulan Desember sampai molor 2 bulan. Itu saya merasa gagal sebenarnya ini. Karena saya menunggu teman-temannya Bapak Ibu yang lambat-lambat, ini yang akhirnya menjadi molor agak jauh. Begitu ya. Saya kira itu yang dapat kami simpulkan. Mohon maaf atas kekurangan kami. Ya, tetap jaga protokol kesehatan. Terima kasih. Selamat malam. Salam. Ya, silakan Pak Sam. Minta maaf, ini keluar dari pembicaraan yang satu ini. Ya, kalau keluar berarti tanya saja. Japri saja. Hah? Ya silakan. Sebentar aja, cuma tanya saya Pak. Ya, kira-kira S2-nya sudah dibuka kah belum? Alah, ini S1 saja belum selesai kok. Melangkahnya nanti dulu. S2 belum. Kita mau IKN dulu ya. Selesaikan dulu. Ya, tanya itu saja Pak. Oh ya. Baik, terima kasih. Ya. Pak Roman jangan rasa gagal. Bersama kita bisa, Pak. Oke, baik. Jadi Bu Janet kayaknya mau bertanya tadi, Bu Janet. Enggak ada ya? Bu Loan itu mau tanya. Bu Loan itu pasti tanya Pak Pele terus begitu. Minta tanda tangan. Cukup. Ya. Saya kira cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa. Malam, Pak. Ya semuanya. Selamat malam Pak Roman. Salam sehat. Dadah. Terima kasih. Timika, yuk. Pinang. Jayapura. Pinang. Poi moi sele. Onomi. Ya, Onomi. Hormat Ibu Ayu. Oh, Yonomi. Boleh Foka. Enggak ada wisuda. Yudisium saja. Akan tanya baru. Siap. Padam sudah. Ini lanjut kah?